Ya, pemirsa, gangguan jalur logistik di kawasan Timur Tengah bisa berdampak terhadap pasokan bahan baku sulfur atau belerang bagi industri nikel di tanah air. Dan sulfur memiliki peran krusial dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi. Pecahnya perang di kawasan Timur Tengah tidak hanya memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional. Bahkan terganggunya jalur logistik pelayaran global yang melalui Strait Hormuz akibat blokade militer Iran juga ikut mengancam proses komoditas pertambangan mineral, khususnya nikel di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya potensi terhambatnya pasokan bahan baku utama produksi asam sulfat di industri nikel yaitu sulfur atau belerang. Adapun sulfur atau belerang memiliki peran penting dalam industri hilirisasi nikel, sebab menjadi bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat. Asam sulfat digunakan dalam proses pelindian atau leaching pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL. Sementara itu, survei geologi Amerika Serikat seperti dikutip media menyebutkan wilayah Timur Tengah saat ini memberikan kontribusi sekitar 24% dari produksi sulfur global, yaitu 83,87 juta metrik ton di tahun 2025 lalu. Sehingga dengan adanya gangguan pengiriman bahan baku sulfur di Selat Hormuz, dipastikan akan berdampak terhadap distribusi dan pasokan sulfur dunia termasuk Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor sulfur terhambat, proses hilirisasi industri nikel bisa melambat, dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Osko Olfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Rizal Kasli, beliau adalah Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi. Langsung saja kita sapa ini. Pak Osko, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Rizal, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan ini menarik kalau kita cermati dengan perkembangan kondisi terkini, mungkin Pak Osko juga bisa memberikan tanggapan ya terkait dengan perang di kawasan Timur Tengah hingga kini yang masih berkecamuk begitu. Lantas sejauh mana dampaknya terhadap sektor pertambangan mineral khususnya nikel di Indonesia? Apakah sudah memberikan tekanankah atau masih bisa diantisipasi nih Pak? Ya, sebenarnya dampaknya memang cukup signifikan ya apa yang terjadi di Timur Tengah, tapi bersifat tidak langsung ke tambang, tapi langsungnya itu di dalam hilirnya. Ya, jadi hulunya tidak terlalu terganggu, tapi hilirnya atau processingnya. Konflik ini yang di Timur Tengah memang fokusnya ya di jalur pelayaran internasional ini. Ini fatal ya, karena ini bisa menaikkan ongkos dari logistik serta juga memperbesar premi risiko asuransi kapalnya. Nah, ini membuat pasokan sulfur yang ke Indonesia ini menjadi lambat datangnya. Nah, produksi nikel Indonesia ini masih memang bergantung pada Timur Tengah, sekitar kurang lebih 75% dari produksi yang kita gunakan itu. Sehingga gangguan di kawasan ini bisa memaksa sebagian produsen menurunkan produksi bila memang pasokannya tidak cepat pulih. Memang sekitar kita tahu semua 65% pasokan nikel global membuat Indonesia memegang posisi yang sangat dominan dalam pasar nikel dunia. Jadi apabila pasokan sulfurnya memang terganggu dan HPAL atau HPAL Indonesia memang melambat, pengaruhnya tidak hanya ke dalam negeri, tetapi juga ke rantai pasok nikel global dan juga ekosistem bahan baku dari baterai. Memang perang di Timur Tengah ini tidak mengganggu cadangan nikel di Indonesia, tetapi mengganggu supply chain management atau SCM dari bahan penunjang hilirisasinya. Ini bahan penunjangnya dari hilirisasi, terutama ini sulfur, dan itu bisa langsung menekan produksi nikel intermediate untuk baterai. Oke, itu dia yang terganggu terkait dengan bahan penunjangnya yang sulfur. Nah, kalau kita bicara mengenai saat ini begitu, apakah memang cukup besar kombinasi dalam artian kontribusinya juga ya kalau kita cermati begitu dengan bahan penunjang tadi Pak Osko untuk industri nikel khususnya di sulfur ini? Ya, ini sulfur ini kan prosesnya ya, saya coba untuk karena kan ini di jalur hidrometalurgi. Dalam HPAL, sulfur itu diolah menjadi asam sulfat. Lalu asam sulfat digunakan untuk melarutkan logam nikel dari biji latrit limonit. Jadi ini untuk pelarut, itu leaching disebutnya itu. Nah, HPAL ini sekarang makin sering digunakan justru untuk memenuhi dari permintaan baterai berbasis nikel. Dan inti prosesnya sebenarnya menambahkan sulfuric acid pada temperatur dan juga tekanan yang tinggi. Nah, gangguan perang ini yang ada di Timur Tengah membuat dua tekanan sekaligus. Pertama memang gangguan fisik.
pada pengiriman sulfur. Kedua yaitu kenaikan dari harganya. Harga sulfur, Mas Pras, yang untuk diketahui itu sudah naik ke atas 500 US dollar per ton. Ini per awal Maret 2026 ini. Oke. Nah, artinya bukan cuma dari availability sulfurnya, namun juga kenaikan dari harga sulfurnya tersebut. Oke. Nah, ini penting sekali. Sedangkan sulfur dunia ini diproduksi hanya 84 juta ton dan permintaan ini kita tuh sulfur ikut terdorong naik gitu. Karena kan kita pertumbuhan proyek HPAL untuk material baterai ini sangat banyak sekarang ini. Nah, Oke. karena kebutuhan meningkat, justru ini malah ada banyak perang dengan geopolitik di Timur Tengah ini membuat terganggunya Iya, iya. pasokan utama gitu. Baik, baik. Nah, kita langsung ke Pak Rizal Kasli nih. Kalau kita cermati dengan tadi yang sudah disampaikan, perang sudah mulai berdampak justru terhadap supply chain dari bahan baku ataupun bahan penunjangnya ini, Pak Rizal. Nah, Anda melihat seperti apa sih dampak perang ini kalau kita lihat untuk sektor pertambangan khususnya nikel, kemudian peran dari sulfur ini apakah benar-benar sangat krusial begitu untuk industri nikel kita begitu, Pak Rizal? Silakan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Bang Osko tadi, memang pengaruhnya terhadap pertambangan yang pertama adalah bahan penolong ya. Oke. Kalau bahan baku kita nikel ore atau biji nikel kita memang juaranya di dunia ini. Iya. Tapi yang kita butuhkan adalah bahan penolong dan mungkin peralatan ya, spare part dan segala macam. Ini yang sangat terganggu nih. Kemudian yang lainnya adalah bahan bakarnya sendiri, karena ada beberapa perusahaan juga masih menggunakan misalnya diesel atau gas untuk bisa berproduksi. Nah, untuk sulfur sendiri memang ini sangat vital untuk yang produksi nikel sulfat ya, atau yang menggunakan jalur teknologi hidrometalurgi. Karena dia seperti yang dijelaskan tadi, bahan sulfur ini atau asam sulfat ini merupakan bahan penolong utama untuk dalam proses produksi dari MHP tadi, Oke. mixed hydroxide precipitate ya, itu menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat yang Oke. sangat memang dibutuhkan untuk industri baterai kendaraan listrik. Nah, jadi ini yang harus kita bisa cari solusinya sehingga industri nikel kita ini tidak Ya. berhenti ya. Oke, menarik dicermati berikutnya, apakah memang impor sulfur kita ini banyak yang berasal dari wilayah Timur Tengah begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Osko dan Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia, kita lihat dari sisi kuota dari produksi nikel Indonesia pun kita tahu juga di tahun 2026 ini dari 379 juta ton ada penurunan ya, ini tanda panah harusnya terbalik begitu, dan tahun 2026 260 sampai dengan 270 juta ton harusnya menurun kalau kita lihat dari sisi kuota produksi nikel Indonesia, dan ini memang diupayakan untuk menjaga harga nikel di pasaran global tetap kompetitif. Berikutnya dari sisi importasi sulfur, ini dia HS 2503000 di tahun 2025, di mana data BPS menyebutkan dari Arab Saudi ada sekitar 1,75 miliar kilogram. Kemudian berikutnya ada Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, kemudian Oman, baru ada China dan Singapura. Jadi memang rata-rata untuk importasi sulfur ini masih berada dari wilayah Timur Tengah ya. Ini dia yang perlu nanti kita pertajam, lantas bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan. Dan ini dia negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, ada Australia, kemudian Indonesia tidak jauh berbeda 21 juta ton, kemudian Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Osko dan juga Bapak Rizal Kasli. Nah, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini, Pak Rizal, apa yang perlu kita siapkan begitu? Tadi banyak sekali nampaknya daerah ataupun negara-negara Timur Tengah yang mengirimkan tadi bahan baku penolongnya seperti sulfur ini untuk produksi hilirisasi begitu nikel di Indonesia nih Pak Rizal. Ya, kalau kita lihat memang secara geografis Timur Tengah ini lebih dekat ke Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang negara produsen sulfur sendiri itu bukan hanya dari Timur Tengah dan umumnya memang dari pengolahan minyak dan gas.
Oke. sulfurnya dipisah sehingga menjadi asam sulfat ya, dan itu sebagai byproduct dan bisa dijual secara komersial. Nah, negara-negara lain juga banyak yang menghasilkan sulfur, misalnya yang pertama itu adalah Cina, kemudian Amerika Serikat sendiri, kemudian Rusia, Kanada, ya, termasuk negara-negara yang memang menghasilkan minyak. Dan dari dalam negeri sendiri kita juga punya penghasil sulfur Ya. berupa asam sulfat, misalnya seperti PT Freeport Indonesia. Dari smelter Gersik dia bisa menghasilkan sekitar 1,5 juta ton per tahun, dan dari smelter lainnya misalnya seperti Ama Mineral, kemudian Batu Tua, itu kira-kira total bisa di atas 2 juta ton per tahun. Oke. Nah, kalau secara alamiah memang kita juga punya cadangan sulfur misalnya dari dari gunung api seperti Gunung Ijen, tetapi itu kan secara manual mereka mengolahnya atau menambangnya sehingga volumenya tidak terlalu besar. Oke. Yang lainnya harus kita pikirkan adalah dari proyek geotermal, itu juga bisa mengandung sulfur karena secara geotermal itu menghasilkan larutan yang mengandung sulfur. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah sebenarnya kita ini harus mendiversifikasi negara yang tujuan kita membeli sulfur, misalnya seperti tadi Oke. Cina, Amerika sendiri, Rusia, ada Kanada. Tapi memang secara geografis itu akan memakan biaya yang lebih tinggi. Karena Itu dari dia. Amerika sendiri itu membutuhkan waktu lebih dari 40 hari perjalanan kapal untuk sampai di Indonesia. Sedangkan dari Timur Tengah mungkin sekitar 10 hari atau paling lama 2 minggu itu sudah bisa tiba di Indonesia dan otomatis biaya angkutnya itu akan jauh lebih murah dibandingkan kita beli dari misalnya North Amerika Ya, atau ya. di Rusia sendiri gitu. Baik, nah Posko, dengan kondisi tadi lantas bagaimana potensi, mungkinkah kita bisa mendapatkan sulfur dari negara-negara lain, atau memang karena tadi ada perbedaan jarak biaya yang mungkin ini bisa sudah masuk begitu daripada biaya produksi juga yang perlu diperhitungkan begitu Posko? Ya, jadi sebenarnya hilirisasi itu kita itu mulai dulu dari hilirisasi Ya. kan kita kan menghitung itu dari ketersediaannya ore, smelter dan investasi. Ya. Padahal kalau di lini baterainya memang supply dari pasokan sulfur itu sama strategisnya dengan ketersediaan dari ore nikel kita. Nah, untuk jalur HPAL atau battery grade materials itu ketergantungannya sangat tinggi, sekitar 75% sulfur dipakai pada produsen nikel Indonesia. Oke. Itu semuanya berasal dari Timur Tengah. Nah, dari sisi volume impor Indonesia pada data yang tahun lalu ya menunjukkan kurang lebih impornya sulfur Indonesia tuh 5,35 juta ton Oke. pada tahun 2025, 5,35 juta ton, itu sangat besar ya. Dan jumlah itu dari Arab Saudi sekitar kurang lebih 1,76 juta ton, dari Qatar kurang 930 ribu ton, Oke. dan dari Kanada itu kurang lebih kita ada 514 ribu ton. Nah, Oke. sedangkan produksi dari global sulfur itu terbesar memang ada di Timur Tengah. Arab Saudi memproduksi, tadi sudah Mas Pras sampaikan tuh 7,2 juta ton produksinya. Uni Emirat Arab itu 6,3 juta ton, Qatar 3,1 juta ton, Iran 2,1 juta ton, Kuwait 1,3 juta ton. Oke. Jadi memang Timur Tengah ini play very important role di kasus ini ya. Jadi memang memainkan peran yang sangat sangat penting. Nah, tergantungan ini itu tinggi hanya untuk aspal ya. Sedangkan kita punya jalur lain, kita ada dua, HPAL sama RKF. Ya, ini Oke. RKF untuk NPI ferronickel. Ketergantungannya jauh lebih rendah karena jalurnya itu tidak berbasis leaching Oke. dengan sulfuric acid. Itu seperti itu. Baik, nah dengan menyikapi kondisi Selat Hormuz yang kita tahu di blokade begitu. Nah ini lantas bagaimana? Atau saat ini sebenarnya cadangan Pak Osko sedang baik-baik saja begitu? Dan sampai berapa lama sih bertahan ketersediaan sulfur di Indonesia sehingga ini tidak akan memberikan dampak terhadap produksi ataupun kegiatan hilirisasi di sektor nikel kita begitu Pak Osko? Iya, memang ini kan penting ya bahwa kita sekarang apa aja yang kita pikirin. Ini kan Oke. dampaknya di kita itu yang semua hilirisasi berbasis hidrometalurgi. Jadi Oke. pabrik HPAL, jadi Pak Rizal sampaikan produksi dari MHP, MSP, produksi nikel sulfat, kemudian juga supply chain dari
rantai bahan baku dari prekursor dan juga katoda baterai. Nah, Indonesia ini saat ini memiliki kurang lebih 10 proyek MHP yang sudah beroperasi dengan kapasitas desain gabungan tuh kurang lebih 442.000 ton nikel konten per tahun. Dan kapasitas ini diproyeksi naik menjadi kurang lebih 694.000 ton per tahun 2026 ini. Nah, semakin besar basis HPAL Indonesia, maka semakin tinggi sensitivitasnya terhadap sulfur. Kata logisa kan seperti itu. Nah, karena HPAL memang dipakai untuk menghasilkan intermediate seperti MHP atau MSP, lalu dikonversi menjadi nikel sulfat. Jadi bila sulfurnya tersendat, lini baterai yang pertama kali terpukul itu Iya, iya. lini baterai gitu, bukan lini dari stainless steel. Itu kuncinya sih sebenarnya. Baik, itu dia beberapa tantangan yang mungkin harus segera disikapi berarti ya, sambil melihat cadangan kita seberapa banyak, kemudian kita mencari alternatif negara lain itu apakah bisa didapatkan dengan waktu yang singkat. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Osko dan juga Pak Rizal, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Osko Olfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Rizal Kasdi, beliau adalah Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Alih Pertambangan Indonesia (Perhapi). Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal, kira-kira apa yang perlu segera dilakukan dari sisi pemerintah? Apakah saat ini tengah mencari-cari lagi begitu negara alternatif, kita melakukan diversifikasi negara, tujuan yang mereka mengimpor barang-barang tadi sulfur misalnya ke Indonesia, atau butuh waktu lebih lama lagi mengingat Anda katakan tadi jarak, waktu tempuh, kemudian biaya begitu, Pak Rizal? Ya, yang pertama begini, saya ingin sampaikan bahwa sulfur ini tidak hanya digunakan di pengolahan nikel. Nah, banyak juga sulfur digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya seperti pupuk. Pupuk juga menggunakan asam sulfat ya, sulfur. Makanya kenapa Freeport itu membuat kontrak penjualan ya kerjasama dengan Petrokimia Gresik karena mereka juga menghasilkan pupuk. Nah, jadi yang harus diingat bahwa sulfur itu bisa digunakan untuk kebutuhan industri lainnya juga. Nah, kemudian apa yang harus bisa kita lakukan? Nah, dalam ini memang yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini dengan adanya perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, kedubes-kedubes kita di luar negeri harus gerak cepat ini melakukan mencari sumber-sumber sulfur yang bisa langsung kita ikat. Nah, yang tentu saja nanti ditindaklanjuti oleh B2B oleh pengusaha ya. Dan pengusaha pun misalnya nikel ini kita umumnya banyak investornya dari China misalnya. Nah, tentu saja mereka juga harus bergerak cepat bagaimana bisa mendapatkan sulfur dari China misalnya. Karena China ini produsen sulfur terbesar di dunia. Nah, mungkin pemerintah China juga akan memperhatikan jangan sampai nanti perusahaan mereka yang yang berinvestasi di Indonesia akan terhambat gara-gara tidak adanya sulfur misalnya. Apalagi sebagian besar produk dari nikel kita itu juga diekspor ke China. Nah, jadi mereka sangat berkepentingan untuk menjaga rantai produksi daripada nikel ini di Indonesia. Nah, di samping itu juga memang ya ini harus ada bantuan pemerintah untuk melobi misalnya dengan Amerika Serikat karena mereka produsen terbesar kedua sulfur di dunia, kemudian Brazil ya dan negara-negara lain yang memang bisa menghasilkan merupakan produsen sulfur yang nantinya bisa kita dapatkan suplai dari sulfur tersebut. Pak Rizal, kalau kita lihat dari sisi perbandingan sebenarnya sulfur ini pada saat bleaching tadi atau pelindian begitu ya yang dilakukan oleh industri nikel ataupun hilirisasi ini seberapa besar kalau dibandingkan dengan ore-nya sendiri? Apakah memang lebih besar kebutuhan sulfurnya misalnya untuk melakukan pemurnian begitu dibandingkan ore nikelnya atau bagaimana nih Pak Rizal? Nah, ini kalau untuk MHP itu mungkin sekitar di atas 60% ya sulfurnya karena dia sangat dibutuhkan untuk melakukan leaching ya. Leaching artinya melarutkan nikel, kobalt dan mineral lainnya. Kemudian nanti bisa dipisahkan dengan proses-proses dalam produksi yang dilakukan. Nah, ini bisa lebih dari 60% ya pemakaian daripada asam sulfat tersebut. Karena ini merupakan bahan penolong utama nih di dalam proses hidrometalurgi. Nah, sampai itu nanti ada seperti yang
pirometalurgi, RKF, juga dia membutuhkan sulfur. Nah, mungkin di situ tidak terlalu besar seperti yang teknologi hidrometalurgi. Baik, nah Posko, lantas strategi apa yang juga perlu diterapkan dari sisi pelaku usaha sehingga nanti produktivitas dan hilirisasi masih terus bergerak begitu, meskipun kita tahu tekanan dari global tadi dengan adanya perang di Timur Tengah ini masih terus berkecamuk begitu hingga mungkin beberapa waktu ke depan begitu Posko. Ya memang ini penting sekali jadi harus ada alternatif domestik juga. Oke. Yang tadi kan Pak Rizal tadi sampaikan bahwa memang ada potensi yang memang menggantikan impor kita tuh yang dalam jangka pendek. Jadi kan umumnya kan sulfur ini diperoleh tadi yang Pak Rizal sampaikan pemrosesan dari petroleum refineries ya dan juga natural gas processing plants. Nah ini dari dalam negeri juga kita kalau bisa kita memproduksi tapi memang belum cukup kapasitasnya. Jadi karena ini akan membuat alternatif domestik itu ada tetapi tidak bersifat cukup, tapi bersifatnya komplementer aja. Sedangkan industri HPAL di Indonesia itu membutuhkan impor sulfur dalam jumlah yang lebih besar, seperti itu. Rekomendasi dari APNI sendiri seperti apa kepada pemerintah agar pasokan bahan penunjang tadi untuk hilirisasi terjamin lah paling tidak untuk beberapa waktu ke depan begitu? Ya, pertama memang kita tetapkan sulfur dan sulfuric acid sebagai input strategis hilirisasi nasional. Karena untuk lini baterai, sulfur bukan bahan tambang biasa, melainkan penentu kontinuitas dari produksi. Kedua, diversifikasi dari negara pemasok kita atau negara penyuplai dari sulfur tersebut. Saat ini kan pasokan terlalu terkonsentrasi pada kawasan Timur Tengah. Nah, memang tahun 2025 yang tadi saya sampaikan, Saudi dan Qatar saja sudah menyumbang porsi yang sangat besar dari total impor sulfur di Indonesia. Ketiga, memang kita perlu adanya pembangunan cadangan operasional untuk pabrik operasional minimum untuk pabrik HPAL gitu. Jadi ini kan volatilitas harga dan risiko juga disrupsi pengiriman terbukti nyata nih dari yang fatal ini. Nah ini perlunya kita membangun cadangan operasional minimum untuk pabrik HPAL tersebut. Empat, kita perlu juga adanya mempercepat atau percepatan pembangunan acid plant dan juga sulfur recovery domestic. Semakin besar kapasitas MAP nasional, semakin penting juga integrasi dari upstream chemical input di dalam negeri. Yang kelima, kita bedakan kebijakan dari dua jalur yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu jalur hilirisasi nikel. Jalur RKF, NPI, ferronikel kebutuhannya memang berbeda dari jalur HPAL, MHP, sama nikel sulfat. Ya, yang paling rentan memang terhadap sulfur sekarang ini karena lagi ada perang. Sehingga kita berdoa semoga perangnya cepat selesai. Nah memang intinya memang Indonesia memang kaya nikel, tetapi untuk nikel untuk kita naik kelas menjadi pusat bahan baku baterai itu kita tidak cuma cukup punya ore dan juga smelter, tapi kita juga harus mengamankan input dari kimia strategis yang dipakai dalam processing tersebut seperti sulfur dan juga asam sulfat. Jadi kalau perang di Timur Tengah masih ada, ya ini akan mengganggu pasokan sulfur yang melambat gitu. Jadi bukan tambangnya, melainkan proses transformasi nikel menjadi baterai material yang nilainya lebih tinggi gitu. Baik itu dia yang paling penting adalah mengamankan cadangan dari bahan baku penunjangnya dulu ya di Indonesia sehingga nanti proses hilirisasinya masih terus berjalan, kemudian aktivitas eksportasinya juga masih terus berjalan juga untuk komoditas nikel Indonesia. Baik Pak Usko, kemudian Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Usko dan juga Pak Rizal. Terima kasih Mas Pras, Bang Osko.